Kita awali pertemuan hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke sistem reproduksi ya. Yang pertama kita bahas tentang sistem reproduksi pada pria. Apa videonya? Bisa kita rekam dulu. Bentuk alien iya itu tangan kecil itu cara kerja kamu ya biasa Baik ya. Jadi yang kita pelajari hari ini nih sebenarnya salah satu ciri dari makhluk hidup ya, manusia dalam hal ini pasti bisa melakukan proses reproduksi. Kalau dia tidak bisa reproduksi, ya bukan disebut sebagai makhluk hidup, kan? Dia benar mati. Nah, sistem reproduksi pada pria ini hanya dengan cara seksual ya. Tapi kalau untuk makhluk hidup yang lainnya ada juga yang bisa melakukan proses seksual kan ya. Apa sih bedanya seksual sama seksual? Seksual secara kawin kan? Ya, secara kawin artinya dia butuh individu jantan dan individu betina. Tapi kalau aseksual cukup satu individu bisa menghasilkan keturunan atau bisa menghasilkan anak. Tapi kalau pada manusia, ya dia harus secara seksual. Ya. Sistem reproduksi pada manusia terdiri dari kelenjar kelamin dalam hal ini adalah gonad yang berfungsi sebagai penghasil gamet. Ya. Jadi kelenjar kelamin itu nama lainnya adalah gonad dan dia untuk menghasilkan gamet. Karena pada manusia ada dua jenis kelamin, pria dan wanita, maka pembagiannya pun menjadi dua, ya. Tidak sama istilahnya. Kalau pada pria itu disebut namanya adalah kelenjar testis menghasilkan gamet, yaitu sperma ya. Ini sudah tahu lah kalian ini. Kelenjar kelamin atau nama lainnya gonad menghasilkan atau dalam hal ini adalah testis ya. Testis satu ya, kalau jamaknya testes ya, testis atau testes. Testis dia menghasilkan sperma. Ini pada individu jantan. Kemudian ovarium, nama lainnya indung telur menghasilkan ovum ya, ovum atau sel
sel telur. Ini harusnya kalian sudah tahu semua terkait dengan pembahasan yang awal. Proses kawinnya, ya, sebelum dia menghasilkan keturunan, ada peristiwa namanya fertilisasi, bertemunya sel telur dengan sel sperma atau peleburan, ya. Terjadi peristiwa namanya fertilisasi. Peleburan, fertilisasinya secara internal, ya. Fertilisasinya internal. Di internal di dalam tubuh siapa? Kepada manusia. Bertemunya sel telur sama sel sperma. Tubuh wanita. Nggak usah ragu-ragu. Ada nggak yang tubuh pria? Nggak ada deh. Ya. Sedang tubuh pria nggak ada. Ya, kalau pada manusia. Karena yang memiliki rahim itu di wanitanya kan, makanya fertilisasinya internal, bertemunya sel telur sama sel sperma, ya. Bertemu nanti kita bahas bertemunya di bagian mana, tapi nanti pembahasannya berarti sebentar. Perkembangan embrio terjadi di dalam organ reproduksi wanita, yaitu secara vivipar atau secara melahirkan. Perkembangan embrio secara vivipar. Secara melahirkan. Ini awalannya. Kita sudah masuk ke pembahasan tentang sistem reproduksi pada pria. Gona pria menghasilkan sperma berupa testis berada di dalam kantung skrotum. Ya. Jadi yang menghasilkan sperma tadi adalah testis, dan testis itu berada di kantung, namanya kantung skrotum. Ya. Dan skrotum ini menjadi sangat penting bagi manusia. Kenapa? Karena skrotum ini yang nanti akan menjaga stabilitas suhu testis. Ya. Kalau suhu testisnya itu nggak stabil, gimana? Nanti produksi spermanya terganggu. Ya, produksi spermanya terganggu. Makanya harus dijaga oleh organ yang namanya skrotum. Ya. Skrotum. Oke. Kemudian dari testis sperma akan disalurkan melalui saluran epididymis. Ini maksudnya setelah diproduksi, ya. Jadi awal dibentuknya, gitu ya, sperma itu di testis. Ibaratnya pabrik lah, gitu. Kalau kita ingin tahu bagaimana diciptakan sebuah televisi, ya kita pergi ke pabrik, gitu. Dibentuknya di sana, dirakitnya di sana. Di pabrik. Nah, pabrik ini namanya adalah testis, ya. Testis. Jadi testis perjalanan. Bermula di testis, kemudian di testis akan ke epididymis. Nanti di epididymis ini dia akan dimatangkan, ya. Dimatangkan. Maksudnya matang gimana tuh, Pak? Maksudnya matang itu sperma punya kemampuan motil, punya kemampuan bergerak. Kenapa dia harus bergerak? Kenapa dia harus memiliki sifat bergerak? Karena tujuannya itu agar si sperma itu nanti bisa menuju ke apa? Tugas sperma apa sih? Tugasnya apa? Bikin pria kuat? Ya enggak? Enggak ya? Enggak. Tugas sperma cuma satu kan? Membuahi sel telur itu doang, gitu. Ya. Tugas sperma, diciptakan sperma itu adalah tujuannya untuk membuahi sel
sel telur, makanya dia punya kemampuan bergerak. Kenapa bergerak ya? Tadi lokasi sel telur itu jauh gitu, ya jauh, kan? Makanya dia harus bergeraknya bersama-sama, tapi duluan kan gitu. Dari jutaan sperma yang yang diejakulasikan, ya, itu masing-masing berlomba kan, duluan, siapa yang duluan sampai ke sel telur kemudian membuahinya. Ya. Ini di epididymis nih, dia punya kemampuan untuk bergerak. Kemudian setelah itu nanti akan ke vas deferens. Ya. Di vas deferens ngapain dia? Vas deferens itu ibarat adalah tempat penampungan sementaranya. Ya. Jadi sperma itu tidak akan langsung dikeluarkan, tidak, ya. Jadi dia akan disimpan dulu. Nah, disimpannya itu di mana? Di vas deferens ini, ya. Jadi sperma nggak akan langsung keluar, tapi disimpan dulu, ya. Dia dikeluarkan ketika memang dibutuhkan. Kemudian ada ductus ejaculatorius. Nah, ductus ejaculatorius ini adalah untuk membantu proses ejakulasi, ya. Vas deferens, ductus ejaculatorius. Jadi dia membantu proses ejakulasi. Apa ejakulasi tadi? Mengeluarkan sel sperma di dalam tubuh, namanya ejakulasi. Kemudian ke saluran pengeluarannya namanya uretra. Ya, hati-hati ketukar dengan ureter. Kemudian nanti keluar masuk di lubang penis. Ya. Nah, ini kurang lebih, ya, kalau sederhananya. Kemudian di sini kan melewati kelenjar prostat juga, ya. Kelenjar prostat, melewati vesicula seminalis, gitu. Kemudian ada kelenjar aksesoris. Apa aksesoris? Apa yang kalian ketahui tentang aksesoris? Aksesoris apa? Pernah dengar pasti kan? Ya? Cuma ditanya apa sih aksesoris? Pernik. Apa aksesoris? Aksesoris biasanya kalau yang suka motor ada aksesoris tambahan. Ya. Jadi ada kelenjar tambahannya di sini, membantu untuk apa? Membantu untuk proses kehidupan sperma nanti. Ya. Jadi sperma itu dia kan merupakan sel. Sel itu butuh nutrisi untuk bisa bertahan hidup. Nah, perannya ini vesicula seminalis ini, kelenjar prostat dan juga bulbus retralis yang untuk menjaga kehidupan dari sperma, ya. Kelenjar aksesoris. Itu vesicula. Bulbus retralis ini sama saja dengan kelenjar Cowpert, ya. Cowperi atau Cowpert sama sih. Cowpert atau Cowperi sama, sebutannya saja. Ya. Ini kelenjar aksesoris yang dimiliki oleh pria, ya, sistem reproduksinya. Nah, ini bagian-bagiannya yang ini sebagian untuk membantu saja bagi kalian semua. Ya. Kalau kita urutkan dari testis, ya, ini skrotum mungkin, ya. Ini skrotum kantungnya, kemudian ini testis, ini epididymis, ini vas deferens, kemudian naik lagi ini ada vesicula seminalis, ini kemudian ada vas deferens, masih vas deferens, ya. Kemudian
ductus ejaculatorius tadi membantu proses ejakulasi. Rektum tidak masuk. Kelenjar prostat ya sebagai aksesoris. Bulbus retralis ya ini juga sama. Kemudian terakhir adalah uretra. Kemudian bagian-bagian yang lainnya gitu ya. Ada korpus ya. Korpusnya ada clavemosum sama spongiosum. Nah, kemudian di bagian depannya itu ada preputium. Nah, preputium itu sebenarnya nanti kalau bagi seorang laki-laki itu ya nantinya akan dipotong ketika khitan ya. Khitan itu yang dipotong bagian preputium, terutama untuk orang muslim. Baik, ini bagian-bagian ini ya, kita lanjut. Nah, ini masuk ke bagian dalam dari testis. Ini sangat jelas sekali ya, bisa dilihat. Jadi testis, kenapa sih testis dikatakan dia bisa menghasilkan sperma? Ternyata ada bagian yang namanya di situ tubulus seminiferus ya. Ini tubulus seminiferus ini nih, saluran-saluran ya. Ada namanya sel Leydig ya, tubulus seminiferus atau sel Leydig itu yang fungsinya untuk menghasilkan sperma gitu ya. Jadi di dalam organ testis, dan testis itu punya bagian-bagian lagi namanya tubulus seminiferus, ada namanya sel Leydig yang fungsinya untuk menghasilkan sperma ya, atau juga menghasilkan hormon ya. Hormon pada laki-laki namanya hormon testosteron ya. Itu saluran epididymis juga sama. Hati-hati nih, ada istilah namanya vas efferent ya. Vas efferent, bukan vas different ya, namanya vas efferent. Vas efferent ini saluran yang menghubungkan tubulus seminiferus dengan epididymis ya. Jadi saluran yang menghubungkannya. Vas efferent, hati-hati ketukar dengan vas different. Ini bagian-bagiannya. Kita lanjut ya. Kemudian ada penis ya. Penis merupakan alat ovulasi, alat kawin istilahnya, untuk menyalurkan sperma ke organ reproduksi wanita. Ujung penis dilindungi oleh lapisan tadi dijelaskan namanya preputium ya, lapisan kulit tadi. Kemudian buah zakar terdiri dari kantong zakar yang di dalamnya terdapat sepasang testis, kulit luarnya skrotum, fungsinya menjaga suhu testis. Nah, jadi buah zakar itu ya terdiri dari testis dengan skrotum, itu namanya buah zakar. Oke ya, ini untuk alat reproduksinya bagian luar ya, maksudnya bagian yang tampak. Reproduksi bagian luar atau bagian yang tampak. Jadi dibagi dua, ada penis, alat kopulasi, ya. Kemudian ada buah zakar, yaitu testis dan skrotum ya. Ini luar. Kemudian kita masuk ke alat reproduksi bagian belum, lihat dulu ya bagiannya. Nah, ini mekanisme nih, mekanisme bagaimana si skrotum ini menjaga stabilitas suhu testis. Tadi yang saya jelaskan bahwa kalau suhu testisnya itu tidak stabil, itu akan berpengaruh terhadap produksi sperma. Ya, ada otot, nah otot dibagi dua nih. Ada otot
kremaster dan otot Dartos. Kremaster dan otot Dartos. Pembentukan sperma di dalam testis itu membutuhkan suhu 3 derajat. Dingin kan berarti ya. Lebih rendah. Skrotum menjaga agar suhu testis selalu stabil. Ketika lingkungan dingin nih, ya, maka dikatakan skrotum akan mengkerut, akan menarik menuju ke tubuh, ya, mendekati pusat tubuh. Sebaliknya, ketika lingkungannya panas, skrotum akan mengendur hingga testis menjauh dari pusat tubuh. Skrotum dilengkapi otot Dartos, fungsinya mengkerutkan kulit skrotum, kremaster menarik testisnya. Ya. Jadi kenapa sih kalau dingin itu mendekati suhu tubuh? Ya karena mencari panas tubuh. Jangan sampai di lingkungannya itu dingin menyebabkan suhu testisnya jadi nggak stabil. Tapi sebaliknya, kalau suhu lingkungannya itu panas, dia tidak akan mendekati suhu tubuh, dia akan menjauhi, ya, menjauhi kalau panas tuh. Maka suhu tubuhnya akan, suhu testisnya akan tetap stabil. Itu ya terkait dengan peran dari skrotum, ya. Tadi otot Dartos itu untuk mengerutkan skrotumnya, kemudian otot kremaster untuk menarik testis. Nah, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah. Lanjut kita masuk ke alat reproduksi bagian dalam, ya. Yang pertama, testis. Ya. Testis bagian dalam dia. Penjumlah sepasang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron dan juga kelenjar kelamin, yaitu sperma, ya. Jadi dia menghasilkan sperma dan juga menghasilkan hormon testosteron. Sperma diproduksi oleh saluran penghasil sperma namanya tubulus seminiferus tadi yang kami jelaskan. Pada jaringan epitelur terdapat spermatogonium. Nah, spermatogonium ini adalah induk, ya, induk selnya. Sebelum dia menjadi sperma, ya, yang pertama kali terbentuk itu adalah spermatogonium, sel utamanya. Nanti dia akan mengalami perkembangan, mengalami pembelahan meiosis, ya, fase 1 dan fase 2, sampai akhirnya terbentuk sperma. Kemudian sel-sel toli atau sustentosit untuk sebagai nutrisi, ya, memberi makan dalam proses spermatogenesis. Nah, spermatogenesis itu proses pembentukan sperma. Dan ada sel Leydig atau interstisial untuk menghasilkan hormon testosteron, ya. Jadi testis ini tadi ada bagian yaitu tubulus seminiferus, ya. Tubulus seminiferus ini untuk menghasilkan sperma. Kalau begini, ya, menghasilkan sperma. Kemudian ada sel Leydig, ya. Sel Leydig ini untuk menghasilkan testosteron. Lagi ada sel Sertoli untuk nutrisi dalam proses spermatogenesis. Ya. Jadi di organ testis. Lanjut, ada epididymis, ya. Yang kedua. Oke. Epididymis ini tempat mematangkan sperma, tadi yang saya sampaikan. Apa maksud dimatangkan tadi, kan? Sperma punya kemampuan untuk
bergerak otomotif ya. Oke, epidemis, transferan. Penyimpanan sementara sperma ya. Ductus ejaculatorius. Membantu proses ejakulasi atau saluran penyemburan boleh. Penyembur. 5. Uretra, saluran pengeluaran. Jadi si uretra ini punya dua fungsi. Kalau dalam sistem reproduksi dia pengeluaran sperma. Kalau dalam sistem ekskresi mengeluarkan urin. Ya. Jadi dia punya dua fungsi. Pada laki-laki, ya. Kalau pada wanita apa? Uretra. Hanya terlibat dalam sistem ekskresi. Oke, ini dengan alat reproduksi. Oke. Ada yang tanyakan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan alat-alat reproduksinya. Ya. Nah ini kelenjar aksesorisnya ya, bisa ditambahkan. Ini tadi kelenjar aksesoris, vesica seminalis, dia untuk menghasilkan cairan semen, ya. Cairan semen atau prostaglandin, cairan semen. Sebutnya semen ya, bukan semen. Nah, hati-hati. Ya, kalau semen rancu dengan material kan gitu ya. Kelenjar prostat ini juga sama, membentuk semen juga dia. Semen juga nih. Tapi ke mereka ini nih ya, ini sebagai sumber nutrisi ya, nutrisi nih. Ini cairan alkalis. Alkalis ya. Alkalis itu apa sih? Kalau kimia alkalis apa? Sifat alkalis. Yang ingat alkalis apa? Apa? Jadi kan alkalis. Basa bukan sih? Sifat basa bukan? Nggak tahu deh. Mati. Ya. Ya kalau nggak salah alkalis itu artinya sifat basa ya. Alkalis. Kan kalau ada yang tanyakan sampai sini terkait dengan sistem sampai sini ya, lanjut Mas Solis. Ada? Baik, kalau kita masuk ke hormon yang terlibat dalam sistem reproduksi pria. Hormonnya. Paling awal ya, itu ada hormon GNRF, wah. GNRF ya. GNR proses gonadotropin releasing factor ya. Dia memicu produksi FSH sama LH, memicu produksi
SH dan LH. FSH sendiri follicle stimulating hormone. FSH follicle stimulating hormone ini untuk pematangan folikel ya. Memacu pembentukan ABP yang memicu spermatogenesis, memicu spermatogenesis. LH luteinizing hormone, ICSH kalau di nama lainnya ya, pada laki-laki, memicu sel menghasilkan testosteron. Akhir testosteron. Ciri kelamin sekunder pada pria dan juga memicu perkembangan berat. Ya. Terutama biasanya ini diaktifkan ketika sudah balik seorang laki-laki. Usia berapa sih laki-laki balik biasanya? 13-12 SMP ya? Ada yang SD? Ada yang SD, ada juga yang SMP gitu ya. Nah itu nanti berkaitan dengan lingkungan juga, faktor makanan juga ya. Tapi jelas ini, seorang pria itu lebih lama baliknya ketimbang seorang wanita. Wanita lebih duluan balik, tapi lebih duluan juga berarti pertumbuhannya. Kalau pria lebih lama ada baliknya dan lebih lama juga berarti pertumbuhannya. Wanita usia 18 tahun ya. Jadi kalau usia 18 tahun dia tidak akan tambah tinggi, ya. Artinya tidak akan mengalami pertumbuhan. Tapi kalau seorang pria sampai usia 20 tahun. Baik, ini hormonnya ya yang terlibat. Nah, cairan semen. Nah, ini cairan semen tadi nih, ya. Cairan semen ini yang dihasilkan oleh vesicula seminalis dikatakan dia itu nantinya, gitu ya, tempat apa istilahnya? Cairan semen itu tidak selalu ada sel spermatozoa. Jadi kadang orang mengejakulasikan tapi ternyata tidak ada spermanya, ya berarti dikeluarkan hanya cairan semen. Tapi kalau disebutnya namanya air mani ya. Oh, cairan semen atau semen air mani merupakan katalis mengandung spermatozoa dan sekret dari testis dan kelenjar aksesoris. Ya. Jadi, tapi tadi gitu, ada juga yang dikeluarkan itu hanya getah semennya saja. Gitu. Tanpa ada spermatozoanya. Kemudian setiap ejakulasi dihasilkan 2-5 ml dan hanya 10% yang ada spermanya itu ya. Jadi hanya 10% spermanya. Jadi dari 100% hanya 10%. Jadi 90%-nya berupa cairan mani tadi. Dalam setiap mililiter terkandung 20 sampai 150 juta sperma. Jadi banyak sekali yang dihasilkan. Nah, kemudian kita masuk ke proses spermatogenesis. Proses pembentukan sperma. Ya. Jadi dibentuknya sperma ini nama prosesnya adalah spermatogenesis. Membutuhkan waktu kurang lebih 64 sampai 72 hari.
Ya, 64 sampai 72 hari prosesnya. Tapi sekali proses yang dihasilkan banyak ya. Spermatogenesis, proses pembentukan sperma, testis tadi ya, membutuhkan waktu. Sperma yang terbentuk di tubuh simetris akan mengalami pematangan di epididymis agar dapat bergerak. Ya, sebelum menjadi ini ya, punya bagian-bagian kepala, mid, kemudian ekor. Dari sini dulu nih, spermatogonium ya, spermatogonium. Spermatogonium. Kemudian dia akan menjadi spermatosit primer. Ya. Kemudian itu menjadi spermatosit sekunder. Yang dua. Ini bisa disebut spermatosit pertama, spermatosit kedua saja ya. Ada dua nih. Spermatosit. Kemudian nanti dari spermatosit kedua, masing-masing akan bercabang membentuk dua. Spermatid. Nah, spermatid akan menjadi apa? Spermatozoa ya. Nah, spermatozoa. Nah, ya. Jadi bentuk 4 spermatozoa. Jelaskan nggak di situ? Oke. Ini proses tumbuh. Ini tahapan meiosis pertama. Satu. Ini meiosis kedua. Spermiogenesis. Spermiogenesis, maaf ya. Genesis. Proses spermatogenesis. Bagian-bagiannya sekarang ya. Bagian kepala, badan, ekor. Seperti kecebong gitu ya. Kepala, badan, betis, kemudian ekor, flagellatum. Nah, di bagian ujung nih ada akrosom nih. Ya. Bagian kepala ada namanya akrosom. Akrosom ini menghasilkan enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik. Apa enzim hidrolitik? Fungsinya itu untuk menghancurkan membran sel ovum. Ya. Jadi kan ovum kan punya membran sel tuh, punya dinding sel nggak? Nggak punya. Sel manusia tidak punya dinding sel, hanya ada membran ya. Ini ovum nih.
Ini sperma nih, ya. Nah, ini harus dibuka dulu nih. Dibukanya sama tadi akrosom sehingga dia bisa masuk. Yang masuk bagian kepalanya saja, ekornya mau badannya nggak perlu masuk ya. Nah, ini dibukanya oleh akrosom, punya enzim hidrolisis. Ya. Kalau ini, ya bagian sini, ini penghasil energi. ATP ya, sorry, ada mitokondria. Mitokondria tahu ya, mitokondria masih ingat nggak? Untuk apa mitokondria? Menghasilkan ATP kan? Organel mitokondria terlibat dalam proses respirasi sel. Respirasi sel itu menghasilkan ATP. Kemudian alat gerak, ekor ini sebagai alat gerak. Alat geraknya yang menyebabkan sperma bisa bergerak. Berarti apa? Tadi masih ingat nggak? Sperma bisa bergerak di bagian apa? Bagian epididymis. Ya. Jadi kemampuan bergeraknya si ekornya bisa aktif itu di sana, bagian epididymis. Baik, ini spermatozoa. Masuk lagi. Pengaturan, nah ini pengaturan spermiogenesis ya. Jadi proses pembentukan sperma itu diawali dari hormon yang atas itu nomor 1, GnRH, memacu produksi FSH dan juga LH. Kemudian dihasilkanlah hormon follicle stimulating hormone atau FSH dan follicle atau luteinizing hormone LH. Nah, FSH memicu spermatogenesis. LH memicu pembentukan hormon testosteron. Testosteron menjaga agar testis tetap melakukan spermatogenesis. Jadi selain dia cirinya untuk kelamin sekunder pada pria, dia juga memicu perkembangan gonad atau proses spermatogenesis. Peningkatan testosteron dan atau ketika jumlah sperma yang dihasilkan terlalu banyak, maka sel Sertoli melepaskan inhibin penghambat untuk produksi sperma. Keduanya mampu memberikan umpan balik negatif bagi hipotalamus untuk mengurangi GnRH. Jadi supaya ini itu tidak diproduksi lagi, ya. Kalau diproduksi terus terlalu banyak, makanya ada pengaturannya. Itu luar biasa. Oke, kemudian kita masuk ke penyakitnya nih. Penyakit kelainan. Ada sistem reproduksi pria. Yang pertama ada penyakit namanya gonor atau gonorrhea, kencing nanas. Penyebabnya adalah bakteri ya. Neisseria gonorrhoeae, bakteri. Neisseria. Yang kedua, sifilis, raja singa. Ya sih, jangan salah nyebut guru singa nanti. Guru singa apa guru singa? Ada nggak guru singa itu tukang urut patah tulang? Ini juga bakteri juga nih, Treponema. Bakteri Treponema pallidum. Dan yang ketiga, herpes virus. Virus herpes, AIDS dilakukan oleh apa? HIV ya. Virusnya human
teman-teman udah bisa gitu sih. Kemudian kanker prostat. Nah, kankernya prostat ini. Kanker prostat. Kadar hormon tidak stabil. Oke, ya. Lagi kira-kira. Oh iya, impoten ya. Penis tidak mampu ereksi atau mempertahankan ereksi. Ereksi itu menegang. Kelainan sperma. Nah, kelainan sperma ini menyebabkan laki-laki itu bisa mandul ya. Nah, yang pertama ada zoospermia, tidak terdapat sperma. Oke, tidak terdapat sperma. Kemudian oligo sedikit ya, oligo zoospermia. Zoospermia. Jumlahnya kurang dari 15 juta. Sedikit berarti. Atero mati ya. Beberapa lambat. Oh, yang mati nih. Zoospermia. Gerakan lambat. Kemudian nekro. Sperma cepat mati. Terakhir, terato. Oh, bentuk terato, bentuk sperma yang tidak normal. Nah, ini normalnya begini nih. Tapi ada sperma yang memiliki 2 ekor, 3 ekor. Itu ternyata tidak normal. Namanya teratozoosphermia. Baik, sampai sini ada yang tanyakan, sampaikan silakan. Kalau tidak ada, dikerjakan.